Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pagi hari ini pelajaran kita kitab Nasha'ihul Ibad. Kita sampai pada makalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu at-tasi'ata asyrata. Al-maqalatu at-tasi'ata asyrata, makalah yang ke-19. An Yahya bin Mu'adin Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi menjelaskan, tuba, sangat beruntung, liman, bagi siapa saja, tarokat dunia, yang meninggalkan dunia, qabla, sebelum, antatrukahu, dunia meninggalkannya. Dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan, tuba, sungguh sangat beruntung, liman, bagi siapa saja orangnya, siapa saja yang tarokat dunia, orang itu mau meninggalkan dunia, maksudnya meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, qabla antatrukahu, sebelum dunia itu meninggalkannya. Makalah yang ke-19 menjelaskan tentang 3 hal yang menyebabkan manusia itu menjadi manusia yang beruntung, menjadi manusia yang bahagia. Yang pertama yaitu apabila seseorang mau meninggalkan kesenangan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia. Maksudnya bagaimana? Para santri dan para pendengar di rumah, dunia itu milik siapa? Seseorang kalau mempunyai rumah, misalkan Habib Isa punya rumah, yang menjadi tanda bahwasannya rumah itu adalah miliknya Habib Isa itu, tandanya Habib Isa mempunyai apa? Sertifikat. Nah, sertifikat rumah itulah yang menjadi tanda bahwasannya rumah tersebut milik si fulan. Kalau ada orang yang punya tanah, maka bukti bahwasannya orang itu adalah pemilik tanah tadi adalah adanya sertifikat. Kalau dia tidak punya sertifikat, berarti dia hanya mengaku-ngaku, bukan miliknya. Nah, Habib Isa tanya, kalau manusia itu merasa memiliki dunia, apakah manusia itu mempunyai sertifikat? Punya sertifikat enggak? Siapa yang punya sertifikatnya dunia? Allah. Berarti manusia itu di dunia ini hanya punya hak pakai. Nah, hanya punya hak pakai. Orang punya bangunan, dia tidak punya sertifikat,
berarti orang itu bukan pemilik bangunan tadi. Orang itu hanya memiliki hak pakai. Contohnya orang yang ngontrak rumah, paham ya? Orang yang ngontrak rumah, maka orang itu bukan pemilik rumah, tapi dia hanya punya hak pakai. Kalau sertifikat, punya sertifikat, ada batas waktunya enggak? Ada batas waktunya enggak? Rumah ini Habib Isa ajak kalian berpikir menggunakan logika. Rumah, tanda kepemilikan adalah sertifikat, gitu ya. Sertifikat ini ada batas waktunya enggak? Enggak ada. Enggak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya. Beda kalau rumah kontrak, ada batas waktunya enggak? Ada batas waktunya. Misalkan 3 tahun. Setelah 3 tahun habis batas waktunya. Paham ya? Setelah 3 tahun habis. Setelah itu habis waktunya. Nah, kita manusia ini di dunia seperti ini. Kita hanya punya hak pakai. Dunia itu bukan milik kita. Buktinya apa? Kita nggak punya sertifikat. Adakah satu manusia di dunia ini yang punya sertifikat kepemilikan dunia? Nggak ada. Nggak ada. Artinya kita di dunia ini hanya punya hak pakai. Hak pakai itu ada batas waktunya. Kapan batas waktunya? Kapan batas waktunya? Setelah kita dead, mati, itu batas waktunya. Batas waktu hak pakai dunia sampai mati. Nah, sudah. Kalau sudah mati, ya sudah selesai. Nah, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan orang yang beruntung itu apabila orang tadi mau meninggalkan kesenangan dunia sebelum orang itu ditinggalkan oleh dunia. Coba, lebih mudah mana? Meninggalkan atau ditinggalkan? Lebih enak mana? Meninggalkan atau ditinggalkan? Coba seorang pasangan, ya, suami istri misalnya, lebih enak mana meninggalkan pasangannya atau pasangan yang ditinggalkan? Ayo, Habib bisa tanya, lebih gampang mana seorang pasangan suami istri meninggalkan pasangannya atau menjadi pasangan yang ditinggalkan? Yang meninggalkan, karena yang ditinggalkan itu akan merasa sakit. Kalau yang meninggalkan enak-enak saja, iya kan? Nah, orang yang beruntung itu dia akan meninggalkan dunia lebih dulu dibandingkan daripada dirinya yang ditinggalkan dunia. Seorang suami istri, istrinya sudah kadung cinta mati sama lakinya, kok kemudian suaminya meninggalkan dirinya? Yang sakit hatinya siapa? Istrinya, karena sudah kadung cinta mati lagi. Lah suaminya yang meninggalkan, enggak, cari lagi dia, enteng aja. Tapi yang ditinggalkan ini yang sakit. Nah, kalau kita tidak mau segera meninggalkan kesenangan dunia, kita sudah kadung cinta kepada dunia, hati kita sudah kadung kecantol sama dunia,
pada saat kita ditinggalkan oleh dunia, hati kita sakit nggak? Sakit. Karena apa? Sudah kadung kecantol. Supaya kita tidak sakit hati ditinggalkan dunia, sebelum dunia meninggalkan kita, kita tinggalkan dulu dunia itu. Paham tuh? Sampai di sini paham nggak? Nah, orang yang tateruku, ya, yang tarokat dunia ini, orang yang meninggalkan kesenangan dunia, bukan berarti dia itu tidak mau dengan dunia, bukan. Orang yang meninggalkan dunia ini, kesenangan dunia, ini gimana ini nulisnya ini? Liman tarokat dunia, sungguh beruntung orang-orang yang mana ini? Tarokat dunianya mana? Mengartikannya kok digabung, bingung ini. Ya. Tarokat dunia. Nih. Orang yang meninggalkan kesenangan dunia. Baik. Orang yang seperti ini bukan berarti dia tidak mau dengan dunia. Bukan berarti tidak mau dengan dunia. Dia tetap mau dengan dunia. Bukan berarti orang yang meninggalkan kesenangan dunia ini dia harus hidup miskin. Enggak. Bukan berarti harus miskin. Bukan berarti harus miskin. Tidak harus seperti ini. Boleh kaya, silahkan kaya, silahkan banyak harta. Tetapi orang yang bisa meninggalkan dunia, dia kaya, kekayaannya tidak masuk ke otaknya, kekayaannya tidak masuk ke pikirannya. Punya uang hanya sampai di dompet, itu orang yang tarokat dunia. Banyak uang, tapi uang itu cukup tempatnya di dompet. Uang tidak ditempatkan di kepala sini, enggak ditempatkan di pikiran. Bagaimana misalkan orang punya uang banyak, tapi dia bukan termasuk orang yang hubud dunia, dia tarokat dunia, meninggalkan dunia. Contohnya, punya uang 1 juta, 100 ribuan, berarti berapa lembar tuh? 10. Taruh di dompet. Kok kemudian berangkat ikut pengajian, majelis, dompetnya ditinggal di rumah. Begitu pulang dari pengajian, dilihat kok tinggal 9 lembar. Tinggal 9 lembar, berarti tinggal 900 ribu. Berarti uangnya hilang berapa lembar? Kira-kira punya uang 1 juta, hilang 1 lembar, 100 ribu, sumpek apa enggak? Orang yang sumpek itulah yang dikatakan dia belum bisa, belum termasuk tarokat 10 lembar, hilang 1, sumpek. Habis bisa ulangi, 10 lembar, hilang 1 lembar, kok sumpek? Lebih banyak yang hilang atau lebih banyak yang tidak hilang? Lu ngapain sumpek? Wong yang tidak hilang lebih banyak. Kecuali kalau 10 lembar yang hilang 9, disisain sama yang nyolong 1 lembar di dompetnya, boleh sumpek. Masuk akal enggak? Masuk akal mah enggak? Habis bisa ulangi. Punya uang 1 juta, 100 ribuan, 10 lembar. Di dompetnya hilang 1 lembar. Berarti yang tersisa berapa lembar? Lebih banyak yang hilang atau yang tidak hilang? Loh, hilang 1 lembar masuk sumpek. Sumpeknya 1 hari lagi. Sudah sumpek marah-marah lagi, muring-muring. Sak rumah dimarahi semua. Istrinya dimarahi, anaknya dimarahi, bahkan tetangganya ya dimarahi.
Pantas nggak seperti itu? Nggak pantas, ya. Makanya uang itu tempatkan hanya di dompet, jangan ditempatkan di kepala sini, di pikiran. Kalau hilang, ya sudah hilang. Loh, apa enggak boleh sumpah, Habib? Boleh, 5 menit aja sumpeknya. Setelah itu selesai. Jangan sumpek sampai sehari penuh. Paham ya santri ya? Apalagi sampai iki gara-gara aku melok pengajian akhirnya duitku hilang, wis sesuk aku gak pengajian maneh. Wah, parah ini. Paham ya? Punya sandal bagus, sandalnya harga 450.000, bagus apa enggak? Sudah, namanya sandal, cukup tempatkan di kaki, jangan ditempatkan di kepala. Sandal itu tempatnya di kaki. Nggak usah sandal itu ditempatkan di kepala, dimasukkan di pikiran. Berangkat ke masjid, ya pakai aja sandalnya, tenang. Ditinggal sholat berjamaah, nggak usah dipikir sandalnya. Lah kok selesai sholat, dilihat sandalnya nggak ada, kira-kira gimana tuh? Panik. Iya, panik, cari ke sana kemari sekeliling masjid, nggak ada. Ternyata tersisa sandal jepit. Nah, akhirnya sandal jepitnya yang dipakai pulang. Berarti sama saja, biasa saja. Habib Isa itu pernah diundang seorang kiai, punya pondok pesantren, yang hadir banyak. Setelah mau pulang acara, tak lihat sandal nggak ada. Lihat sampai sak baris sana nggak ada. Akhirnya Habib Isa pamitan ke tuan rumah tadi dengan kaki telanjang, nggak pakai sandal. Lah si tuan rumah kelihatan Habib Isa nggak pakai sandal, bingung. Loh, sandalnya kemana Habib? Nggak ada Kiai. Waduh, panggil santrinya, carikan sandalnya Habib. Tak bilang sudah, nggak usah. Loh, orang banyak gitu mau nyari sandal gimana? Sudah, biar pulang Habib. Jadi dari tempat acara ke mobil itu tempat parkiran cekeran, ya cekeran. Apakah dipikir? Ya nggak usah dipikir, ngapain? Beli lagi. Ternyata dapat 3 hari. Subhanallah. Ternyata mungkin Pak Yainya ini yang tuan rumah itu pikiran terus, mungkin nggak enak dia, sungkan. Malam-malam ada mobil ke sini, tak pikir siapa. Turun kiai itu sama bunyainya. Kemudian sopirnya bawa 2 kresek. Apa? Tak pikir oleh-oleh ini. Apa itu kiai? Dibuka, astagfirullah, jadi sandal. Yang tersisa dari acara itu ada 2 kresek. Dibawa ke rumahnya Habib Isa. Barangkali ini ada sandalnya antum, Bib, di sini katanya. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya dibuka sama sopirnya, tak lihat, nggak ada Pak Yai. Sudah, biar. Berarti orang yang ngambil itu suka sama sandal saya. Nah gitu. Jadi ngono, duwe sandal apik wedi digawa nang masjid, wedi ilang. Enggak apa-apa, ke masjid pakai sandal baik. Jangan ke masjid pakai sandal yang sudah gerowak-gerowak. Ya, pengajian pakai sandal yang bagus. Lo kalau hilang Habib, lo jarno. Berarti ada orang yang lebih suka sama sandal kita. Seperti itu. Sandal ya cukup di kaki, jangan di kepala. Paham tuh? Paham ya? Nah, itu orang yang dimaksud dia meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan dunia. Jadi enteng, enak, nggak sumpekan. Duitnya hilang, enteng, biar. Nggak usah ngarani sopo-sopo, sampai ngarani toyol. Toyol nggak ngerti apa-apa, diarani ya. Ini pasti perbuatannya toyol ini. Loh, toyole lo gak ero, ya. Diarani nyolong. Sudah. Tarokat dunya qabla antat rukahu. Ini salah satu orang yang akan hidupnya bahagia. Yang kedua, kata Yahya bin Mu'ad,
Orang yang hidupnya itu akan bahagia apabila dia wabana qabrahu, membangun kuburnya, qabla ayyadkhulahu, sebelum dia memasuki kuburannya. Orang yang mau membangun kuburannya sebelum kuburan itu dia masuki, lah itu orang yang akan bahagia. Maksudnya gimana? Jangan salah. Nanti kepingin santri hidupnya bahagia, mencontoh ini. Membangun kuburnya sendiri sebelum dia memasuki kuburnya. Pulang dari sini cari tanah semuanya, gali dewe-dewe. Ya, ngeduk kuburannya dewe. Bukan begitu maksudnya. Membangun kuburnya itu bukan ngeduk kuburannya dewe, persiapan untuk apa? Besok kalau aku mati. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah membangun kuburan ini, ketahuilah al-qabru apa itu? Al-qabru sundukul amal. Karena kubur itu adalah kotaknya amal, tempat penyimpanan amal. Kubur itu adalah kotak simpanan amal perbuatan. Ini loh maksudnya. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang berbahagia, isilah kotak amal kita ini dengan amal perbuatan yang bukan hanya baik, soleh. Tapi bisa kan sudah jelaskan bedanya baik dengan soleh. Kalau baik itu hanya baik saja menurut pandangan manusia, tapi belum tentu baik menurut pandangan Allah. Maka kita dalam berbuat segala sesuatu harus baik menurut manusia dan baik menurut pandangan Allah. Itulah yang dinamakan amal soleh. Maka isilah kubur kita dengan amal soleh. Sebagai apa? Persiapan besok kalau kita sudah masuk ke kubur, maka kotak simpanan ini, celengan ini akan kita buka. Sehingga apa? Sehingga kubur kita akan menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari tamannya surga. Jadi jangan cuma berdoa saja kepada Allah, ya Allah jadikan kubur hamba besok taman dari tamannya surga, tapi tidak melakukan amal-amal soleh, maka percuma. Salah satu amal perbuatan yang bisa memberikan penerangan cahaya di alam kubur kita itu apa? Salah satunya adalah as-sodaqoh. Ini salah satunya. Mengapa sodakoh? Karena sodakoh itu adalah diaun. Apa diaun? Cahaya. Karena sodakoh itu dia cahaya. Semakin banyak sodakoh, semakin besar cahayanya. Sedikit sodakoh, kecil cahayanya. Santri kepingin nggak besok kuburnya itu cahayanya seperti listrik 100 watt? Pingin nggak? Atau kalian hanya pingin nggak apa-apalah kuburku
cukup dengan listrik yang 5 watt aja. Apa kepingin begitu? Ya. Nah, makanya semakin banyak sedekah, akan semakin banyak kubur kita itu cahayanya, semakin besar lampunya. Tapi kalau sedikit sedekahnya, medit 5 watt. 5 watt itu. Ya, apa 5 watt? Kita sekarang kalau diterangi listrik 5 watt ya apa? Nah, redup bisa nggak baca? Nggak bisa, nggak terang. Nah, maka persiapkan kuburmu sebelum kamu memasukinya. Jangan sampai kamu masuk ke dalam kuburmu sedangkan kuburmu masih belum siap kamu tempati. Ingat kata baginda Nabi, yatba'ul mayyita salasatun, yang mengikuti mayit itu ada 3 ke kuburnya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid, yang 2 akan meninggalkan mayit itu, sedangkan yang 1 yang akan tetap menemani mayit di dalam kuburan. Yatba'u ahluhu yarji'u ahluhu wa maluhu, yang meninggalkan mayit keluarganya dan hartanya. Anaknya cuma nganter, anaknya yang dimanja-manja selama hidup, minta apapun dituruti, masih sampai utang-utang dituruti, karena katanya sayang kepada anak, takut anaknya nangis, takut anaknya minggat. Anak sekarang kalau tidak dituruti kan andalannya minggat kan. Minggat aku bu, minggat kok omong-omong, minggat itu gak usah omong ya. Minggat kalau ngomong itu pura-pura. Makanya Habib saya ini lucu ini, fenomena zaman sekarang ini, zaman now. Anak remaja-remaja itu ancamannya ke orang tua kalau nggak dituruti, minggat loh aku bu. Wah. Ibu dikonokno wedi kehilangan anak. Lah Habib bisa guyu, ono arek minggat kok pamit. Namanya minggat itu orang tuanya tidur, pergi, itu minggat. Loh kalau minggat pamit itu namanya apa? Traveling. Ya, minggat kok pamit. Anaknya disayang-sayang, ya Allah, setelah besok ibunya mati, bapaknya mati, nganter cuma sampai kuburan. Setelah itu pulang, suami mati, istrinya nganter sampai. Ada yang mau masuk? Gak ada. Istrinya mati, suami nganter sampai. Ada suaminya yang ikut dikubur? Enggak ada ya. Mobil mewah, mobilnya cuma nganter jenazahnya. Jenazahnya lo nggak dinaikkan mobil mewahnya. Punya Ferrari, coba lihat besok itu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi yang mobil Ferrarinya 7 biji itu. Kalau mati gak kira ditumpakno Ferrari ini, pancet ditumpakno ambulan, pancet. Ya, Ferrarinya cuma ngikut dari belakang. Ferrarinya nggak bisa masuk ke kuburan, cuma sampai di jalan. Habis gitu, dada Ferrarinya, dada ditinggal. Ya, didol mbek anake. Habis. Tapi yang mengikuti mayat itu siapa? 1, amaluhu, amal perbuatan. Lek belajar ngantuk tok, sesuk sing barengi ya ngantuk iku mau. Jadi kuburan iku isine ngantuk tok ya. Tapi kalau belajar semangat, waduh, besok kotak amalnya ini, kuburnya ini penuh dengan cahaya-cahaya pahala dia dulu membuka matanya di waktu subuh, membaca kitab-kitab agama. Waduh, Masya Allah, terang benderang, wangi bau kuburnya. Oh, saya masih muda Habib, nanti aja kalau umur 60 saya akan ibadah. Emangnya dilarang mati masih remaja? Mati itu dilarang masih remaja? Warning, dilarang. Malaikat maut datang saat saya remaja. Memang begitu? Gak ono. Iya, kalau datang aja, ngapain nunggu 60? Memangnya yakin sampai umur 60? Siapa tahu nanti saat kalian main game itu tahu-tahu malaikat maut datang menjemput. Jadi mati sebagai ashabul game.
Ya, sebagai ashabul game. Siap-siap dikubur game kalian sama malaikat. Tang tong tendang kanan kiri ya. Siap-siap. Nah, persiapkan kuburmu sebelum kamu memasukinya dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan baik kepada sesama manusia. Maka apa? Besok saat kamu sudah memasuki kuburmu, kuburmu penuh dengan amal soleh, penuh dengan cahaya, penuh dengan bau wangi semerbak, sehingga menjadi raudhah min riyadil jannah. Ini yang kedua, orang yang akan bahagia. Yang ketiga, kata Yahya bin Mu'ad, orang yang akan bahagia itu yaitu warda rabbahu, dia meraih keridhaan Tuhannya qabla ayyalqahu, sebelum dia bertemu dengan Tuhannya. Sebelum kita besok menghadap kepada Allah, maka usahakan kita ridho kepada Allah, agar supaya Allah ridho kepada kita, sehingga pada saat kita besok menghadap kepada Allah dalam keadaan tersenyum, ridho. Wardo robbahu ini maksudnya bagaimana? Wardo robbahu, ridho dengan segala ketentuan Allah. Dikasih sakit gigi, kasih sakit kepala, dikasih hidung pesek, hidungnya rodok mancung, hidungnya mekrok koyok kelampok, ridho. Enggak usah enggak ridho. Hidungnya mekrok rodok koyok kelampok, bingung. Akhirnya sampai cari suntikan kemana-mana dengan harapan bisa hidungnya rodok kimpes. Akhirnya jadinya bukan koyok kimpes, sing awale koyok kelampok Jawa, mari dosentik dadi koyok kelampok Darsono tambahan. Ya, udah ridho aja sama ketentuan Allah, nikmati buatannya Allah itu indah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa meniru buatan Allah. Kulitnya agak hitam nggak ridho, masya Allah, tuku pemutih segala macam pemutih, akhirnya dadi koyok mayit, medeni malan. Ya, malah medeni. Bendino pakai pemutih. Apa? Good. Apa itu jare? Apa itu pemutih namanya? Skincare. Iya. Waduh, ngerti. Ya. Ngapain pakai gitu-gitu? Perbanyak wudhu, sehingga wajahmu biarpun nggak putih tapi akan memancarkan nur cahaya. Itu loh. Gak usah pakai ngono-ngono macem-macem ya. Nah, tapi kalau perempuan bolehlah pakai bedak, ya boleh, sekedar pakai bedak boleh, biar gak ketok korep. Tapi pakai bedak, bukan seperti rias kemanten. Ndek pondok koyok rias kemanten, metu teko asrama ketemu Habib Isa, kaget Habib Isa. Siapa ini? Kayak vampir-vampiran Cina itu ya. Biasa-biasa saja. Ridho sama ketentuan Allah. Dikasih rezeki sedikit, alhamdulillah. Rezekinya kok banyak, tambah. Lah kok gak dapat rezeki sama sekali? Nah, tetap alhamdulillah. Itu namanya ridho. Kalau kita sudah, tapi para santri perhatikan, tiga ini, tarokat dunia, kemudian bana kubroh, meninggalkan kesenangan dunia, membangun kubur, dan juga wardo robbahu, itu perlu latihan. Gak bisa tiba-tiba kita bisa melakukan ini, tidak mungkin. Perlu dilatih sedikit-sedikit, agar supaya besok kita betul-betul. Kalau kita sudah wardo, ridho kepada Allah, maka pada saat bertemu Allah besok, kita akan menjadi seperti yang disampaikan oleh Allah. Apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku, kata Allah, kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu, ila radiyatan mardiyah, dengan penuh rasa ridha, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian wahai jiwa-jiwa yang tenang ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridhoi, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke syurgaku. Kalau kita sudah ridho sama Allah, maka saat ketemu dengan Allah, Allah akan menyampaikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saat besok kita, saatnya perjumpaan dengan Allah, termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Tandanya orang yang kembali dengan jiwa yang tenang kepada Allah bagaimana? Saat sakaratul maut, dia memang terasa sakit, tetapi kemudian meninggalkan senyum. Masya Allah, itulah nafsul mutmainnah. Tapi lek wis sakaratul maut, gelebak, oh, teriak-teriak, aduh, iki wis, ya, bukan nafsul mutmainnah, ini nafsul lawamah, ya. Nah, ini tanda-tanda orang yang balik kepada Allah dalam keadaan, iya, gelebak, iya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bahagia seperti yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istaudzatuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.